Pernahkah Anda membayangkan bagaimana masyarakat Bogor di masa lalu melakukan perjalanan? Masa ketika tidak ada angkot di jalanan, tidak ada kereta komuter yang setiap hari membawa ribuan penumpang menuju Jakarta. Bahkan kendaraan bermotor pun belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum semua itu hadir, perjalanan di Bogor sangat bergantung pada tenaga manusia, tenaga hewan, dan kondisi jalan yang masih sederhana. Inilah perjalanan panjang transportasi Kota Bogor. Perjalanan yang bukan hanya mengubah cara masyarakat bepergian, tetapi juga ikut mengubah wajah kota ini. Jauh sebelum kendaraan bermotor dan kereta api hadir, masyarakat di wilayah Bogor mengandalkan jalan darat. Pedati digunakan untuk membawa barang. Delman dan kereta kuda digunakan untuk membawa penumpang. Sementara bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, perjalanan juga dapat dilakukan dengan kuda tunggang. Namun, ada satu alat transportasi yang sekarang mungkin sudah sangat asing bagi kita. Namanya Joli. Joli merupakan tandu atau usungan yang digunakan untuk membawa seseorang. Berbeda dengan delman yang ditarik oleh kuda, Joli tidak menggunakan kendaraan beroda. Tandu ini justru digotong oleh manusia, biasanya oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan pada masa itu. Jalan antar kota belum seperti sekarang. Sebagian masih berupa jalan tanah atau jalan berbatu. Jika menuju kawasan pegunungan, perjalanan harus melewati tanjakan, turunan, dan medan yang cukup berat. Dalam kondisi seperti itu, tenaga manusia menjadi bagian penting dalam sistem transportasi. Dan ternyata, Joli tidak hanya digunakan untuk perjalanan singkat. Dalam kondisi tertentu, tandu juga dapat digunakan untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Selain Joli, delman dan kereta kuda juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bogor pada masa lalu. Kendaraan-kendaraan yang ditarik kuda ini digunakan untuk berbagai keperluan, pergi ke pasar, menuju pusat pemerintahan, mengunjungi kawasan perkebunan, hingga melakukan perjalanan antar kawasan. Sementara itu, pedati lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang. Perjalanan jauh tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, semuanya berubah ketika sebuah teknologi baru mulai hadir di Bogor. Teknologi yang kemudian mengubah sejarah kota ini. Kereta api. Perubahan besar dalam sejarah transportasi Bogor terjadi pada abad ke-19. Saat itu, pemerintah kolonial membutuhkan sarana transportasi yang lebih cepat untuk menghubungkan Batavia dengan wilayah pedalaman. Buitenzorg, nama Bogor pada masa kolonial, memiliki posisi yang sangat strategis. Kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan perkebunan. Pembangunan jalur kereta api Batavia sampai Buitenzorg dimulai pada tahun 1869. Jalur tersebut kemudian dibangun secara bertahap. Hingga akhirnya, pada 31 Januari 1873, hubungan kereta api Batavia sampai Buitenzorg resmi dibuka untuk umum. Kehadiran kereta api menjadi tonggak penting dalam sejarah Bogor. Untuk pertama kalinya, masyarakat memiliki moda transportasi yang mampu membawa banyak penumpang dalam satu perjalanan dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan kendaraan tradisional. Bogor pun mulai terhubung lebih erat dengan Batavia. Dan sejak saat itu, perjalanan menuju Bogor memasuki babak baru. Jaringan kereta api kemudian terus berkembang. Pada tahun 1881, pembangunan jalur kereta api dari Bogor menuju Cicurug mulai dilakukan. Memasuki dekade 1930-an, kendaraan bermotor berukuran kecil mulai digunakan sebagai angkutan umum di Hindia Belanda. Salah satunya adalah oplet. Sejumlah sumber menyebut kendaraan yang kemudian dikenal sebagai oplet mulai muncul sekitar tahun 1935. Bentuknya merupakan mobil kecil yang dimodifikasi sehingga dapat membawa sejumlah penumpang. Kehadiran oplet memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Di Batavia, oplet berkembang menjadi salah satu angkutan umum yang populer. Setelah Indonesia merdeka, kendaraan semacam ini juga digunakan di berbagai kota.
Bogor, Oplet kemudian dikenal sebagai salah satu kendaraan angkutan umum pada dekade 1950-an, berdampingan dengan delman dan beca. Perkembangan kota dan bertambahnya jumlah penduduk kemudian menciptakan kebutuhan baru. Masyarakat membutuhkan kendaraan yang mampu mengangkut lebih banyak penumpang dan melayani perjalanan di dalam kota. Pada periode berikutnya, muncullah bemo. Kendaraan roda 3 ini menjadi bagian dari transportasi perkotaan Bogor. Bemo memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan kendaraan pribadi dan dapat melayani perjalanan dalam kota. Pada tahun 1982, pemerintah Kota Bogor menetapkan sejumlah trayek bemo di kawasan pusat kota. Namun, seperti halnya moda transportasi sebelumnya, bemo juga akhirnya menghadapi perubahan zaman. Kota semakin berkembang, jumlah penumpang semakin meningkat, dan kebutuhan terhadap kendaraan angkutan umum yang lebih besar dan lebih fleksibel pun semakin tinggi. Memasuki dekade 1970-an hingga 1980-an, jalan-jalan Bogor mulai semakin ramai. Berbagai kendaraan angkutan umum berseliweran mencari penumpang. Pada masa tersebut, Colt T120 dan Daihatsu Hijet menjadi salah satu kendaraan yang banyak digunakan. Namun bentuk angkutan umum pada masa itu cukup berbeda dengan angkot yang kita kenal sekarang. Banyak kendaraan memiliki pintu masuk penumpang di bagian belakang. Penumpang naik dari belakang, kemudian duduk di bangku yang berada di sisi kiri dan kanan kendaraan. Karena kapasitasnya terbatas, penumpang terkadang harus duduk berdesakan. Dan ada satu sosok yang hampir selalu hadir dalam suasana angkutan umum pada masa itu. Namanya Kemek. Memasuki dekade 1980-an hingga 1990-an, sistem transportasi umum Bogor semakin berkembang. Trayek mulai ditata dengan lebih jelas. Angkutan umum menghubungkan berbagai kawasan kota. Salah satu kendaraan yang kemudian semakin banyak digunakan adalah Suzuki Carry. Berbeda dengan Colt T120 dan Daihatsu Hijet generasi sebelumnya, Suzuki Carry memiliki pintu geser di bagian samping. Model inilah yang kemudian sangat populer sebagai kendaraan angkutan kota. Dan dari sinilah, wajah angkot Bogor yang kita kenal mulai semakin terbentuk. Angkot kemudian menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bogor. Setiap trayek memiliki nomor dan jalur perjalanan masing-masing. Masyarakat pun terbiasa mengenali perjalanan berdasarkan nomor angkot. Sebelum transportasi berbasis aplikasi hadir seperti sekarang, angkot merupakan salah satu pilihan utama untuk bepergian di dalam kota. Tidak heran jika foto-foto Bogor pada dekade 1980-an dan 1990-an hampir selalu memperlihatkan angkutan umum yang memenuhi jalan-jalan kota. Memasuki abad ke-21, perubahan kembali terjadi. Kebutuhan masyarakat Bogor untuk bepergian menuju Jakarta semakin besar. Sistem kereta komuter Jabodetabek pun mulai mengalami modernisasi. Pada 15 September 2008, PT Kereta Komuter Jabodetabek atau KCJ resmi menjadi anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Berbagai perubahan kemudian dilakukan. Sistem tiket mulai dimodernisasi. Pada tahun 2013 diterapkan sistem e-ticketing. Bogor kini bukan lagi hanya kota tujuan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem mobilitas kawasan metropolitan. Inilah perjalanan panjang transportasi Kota Bogor. Sebuah perjalanan yang pada akhirnya bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang perubahan sebuah kota dan kehidupan masyarakatnya. Bogor Tempo dulu merekam kembali perjalanan itu agar cerita tentang Bogor di masa lalu tidak hilang di telan zaman.